Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini kita pergunakan waktu yang telah Tuhan berikan untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Namun sebelum itu marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami, di saat ini kami hendak untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami untuk memahami setiap pesan-pesan di dalamnya, supaya kami dapat mengaplikasikan semuanya itu dalam tindakan kami hari lepas hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap merenungkannya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita membaca firman Tuhan dalam kitab Kejadian 21 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-13. Firman Tuhan berkata, hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa karena ia pun anakmu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bagian bacaan ini, maka kita akan memahami seberapa frustrasinya Abraham. Karena ia ada di persimpangan jalan yang sulit sekali untuk menentukan pilihan. Memutuskan keputusan yang terbaik untuk anak-anaknya dan juga untuk istrinya. Pada saat itu ia harus memilih apakah merelakan Hagar dan Ismail untuk pergi atau mengikuti perkataan istrinya Sarah. Namun ketika kita baca firman Tuhan ini, Allah malah mengatakan kepada Abraham, ikutilah apa yang dikatakan oleh istrimu. Karena Tuhan punya rencana yang berbeda dengan rencana Abraham. Saudara-saudara, apa yang terjadi dalam kehidupan Ismail dan juga Hagar bukan berarti Tuhan tidak sayang kepada mereka. Tapi sekali lagi, karena Tuhan punya perencanaan yang lebih luar biasa bagi kehidupan Ismail dan juga bagi kehidupan dari Hagar. Memang seringkali kita akan beranggapan bahwa rancangan Tuhan itu sangat berbeda dengan rancangan kita. Bisa saja Abraham sebagai seorang ayah yang juga mengasihi anaknya tidak rela sehingga firman bilang dia sebal hati ketika harus memutuskan yang terbaik pada waktu itu. Tapi seperti perencanaan Tuhan dalam kehidupan kita, Abraham tahu betul bahwa apa yang telah Tuhan suruh, apa yang telah Tuhan perintahkan, Tuhan pasti akan memenuhi setiap janji yang telah dia sampaikan, di mana berkatnya bukan hanya akan datang kepada Ishak, tetapi berkatnya juga akan datang dan dirasakan untuk Ismail anaknya. Karena kalau kita pikir-pikir saudara, kalau seandainya Ismail tidak terpisah dari keluarga Abraham dan Sarah, maka perselisihan ini akan terus terjadi. Karena Ismail akan bilang, saya kan anak sulung, saya juga berhak untuk menerima hak waris. Tetapi Ishak juga bisa bilang, tapi saya anak perjanjian, jadi saya yang berhak untuk menerima itu. Kalau mereka terus bersama-sama, perselisihan ini tidak akan ada henti-hentinya. Tapi dengan mereka berpisah, Tuhan bisa menyertai Ishak, Tuhan pun bisa menyertai Ismail. Oleh karena itu saudara, jangan pernah kesal, sedih, marah, kecewa dengan rencana Tuhan. Apalagi ketika kita tidak memahami sepenuhnya apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Daripada kita sebal, mendingan kita taat. Daripada kita marah terhadap rencana Tuhan, mendingan kita taat dulu dan lihat bagaimana Tuhan berproses dalam hidup kita. Karena apa yang Tuhan rancangkan itu bukan kecelakaan, melainkan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan memberkati kita semua saudara dan firman-Nya di saat ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kami boleh lagi belajar tentang firman-Mu di saat ini, di mana kami menemukan kekuatan bahwa Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kami, bahkan rencana-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami sebagai manusia. Kadangkala kami suka kecewa, marah, bahkan pun sebal karena segala sesuatu yang Tuhan rencanakan seringkali tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Namun di saat kami tunduk dan taat,
kami bisa menyadari bahwa rencana Tuhan lebih baik daripada apa yang kami rencanakan dalam hidup ini. Sehingga mampukan kami sebagai umat Tuhan untuk selalu mau taat, berserah diri, dan percaya penuh kepada kehendak Tuhan. Karena Engkau tidak pernah merencanakan kejahatan dalam hidup manusia, melainkan sukacita, damai sejahtera untuk menjadikan hidup kami agar diberkati seturut dengan rencana Tuhan. Maka makasih banyak ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami. Amin. Yesus kawan yang sejati,